Hai sahabat baikku dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Aku berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia ya. Berjumpa lagi denganku yang akan mengajakmu mengeksplor ragam keunikan yang ada di kampungku. Jadi jangan kemana-mana ya. Hari ini, aku dan kawan-kawanku akan menuju desa Longpeso. Untuk mencapai desa Longpeso, membutuhkan waktu sekitar 5 jam perjalanan menggunakan perahu bermotor. Di perjalanan kami, sejauh mata memandang, kita disuguhkan pemandangan alam yang luar biasa. Tak jarang, kita juga berpapasan dengan kapal-kapal tongkang pengangkut muatan kayu. Kita juga akan melewati beberapa desa yang banyak tersebar di sepanjang aliran Sungai Kayan. Sungguh, ini perjalanan yang menyenangkan. Kita sudah sampai di Ilung Kayan, sungai yang luas. Nah, kita singgah dulu di sini, tempat yang dangkal. Kita akan makan siang di sini, teman-teman. Jadi di sini ada semacam pantai yang didominasi pasir ya, teman-teman ya. Seperti pasir yang timbul di pinggiran sungai, menyerupai pantai. Nah, di sebelah sana itu sungai besar. Nah, di tikungan air. Jadi perahu kita di sini untuk beristirahat sebentar. Jadi masih sekitar melewati 3 kampung lagi atau 4 kampung lebih baru kita sampai di Peso. Kita akan coba makan dulu di sini. Oke. Nah, tadi saya juga lihat buah-buahan yang unik nih. Banyak buah-buahan di sini. Seperti, nah ini dia teman-teman, seperti buah mangga tapi bukan mangga ini. Keras. Bentuknya seperti mangga tapi bukan mangga. Buah apa namanya tadi ini? Lampem. Lampem. Nggak bisa dimakan ya? Nggak bisa. Payau ya yang bisa makan. Payau. Ini buah lampem atau jenis buah yang ada di hutan, teman-teman. Jadi banyak berserakan di sini. Tuh. Jadi, karena buah-buah ini tidak dimakan, jadi dibiarkan saja seperti ini. Nah, biasanya buah-buah ini digunakan untuk mengumpan payau, teman-teman, atau sejenis rusa yang ada di hutan. Jadi kalau di dalam hutan sana masih lebat sekali, masih banyak hewan-hewan liar yang ada di dalam sana. Biasanya jenis payau atau rusa hutan ataupun babi hutan. Nah, biasanya mereka datang ke pinggir-pinggir sungai untuk memakan buah-buah ini tadi. Menu sederhana masakan rumahan menjadi santapan nikmat kami di tengah perjalanan. Kami akan makan siang sejenak di sini sebelum melanjutkan perjalanan ke desa tujuan. Setelah makan siang, kami segera melanjutkan perjalanan menuju hulu sungai. Panas matahari yang begitu terik tak menghalangi raju perahu kami menerjang aliran arus sungai yang semakin deras. Semakin ke hulu, kita akan sering melihat bebatuan gunung di sekitar sungai, sehingga diperlukan ketangkasan bagi motoris dalam menguasai medan tempuh yang semakin sempit dan dangkal. Setelah semua medan berhasil dilalui, akhirnya kami tiba dengan selamat di desa Longpeso, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan. Di desa ini sedang riuh-riuhnya mempersiapkan berbagai lomba dalam menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Akan banyak kemeriahan yang akan kita lihat di sini, serta antusiasme warga dalam merayakan kemerdekaan.
Keesokan paginya, kami bergegas menuju hulu aliran sungai karena rencananya hari ini akan dimulai dengan perlombaan balap perahu. Perlombaan balap perahu ini diikuti oleh para pemuda dari desa sekitar di wilayah Kecamatan Pesok. Dan ajang balap perahu ini menjadi keseruan yang selalu hadir di setiap perayaan 17-an. Para pembalap akan berkumpul di titik kumpul yang sudah ditetapkan. Lalu nantinya, para pebalap akan menggunakan laju aliran sungai untuk mengatasi kecepatan menuju hilir sungai. Dan dalam masing-masing perahu, terdapat 10 pendayung yang akan berjibaku berlomba mengayuh perahu sekuat tenaga hingga garis finish. Ya, setuju? Nomor 1 sebelah sana. Baru nomor 2, 3, 4, 5. Finish ada di dermaga RT 3 Longpesok, tempat Polinop. Habis bertanding, langsung ke Andras RT 3 Pesok. Di sana langsung terima hadiahnya. Langsung terima hadiah. Semua terima hadiah. Ada juga jutanya. Ya, ada jutanya. Itu dari panitia. Oke, nah jadi mainlah dengan baik karena kita mau cari bibit-bibit untuk perlombaan ke Birau Tanjung Selor. Ya, nah koordinator Pesok pemilihan 1, 2 sama Biak silakan cabut undi. Semua dapat hadiah nih. Ini semua dapat hadiah. Ambil. Udahan ke nomor 5 Cak paling pinggir kau. Kami nomor 1. Setelah peraturan lomba disampaikan kepada para peserta lomba, kemudian akan dibagikan nomor start yang menjadi acuan perahu dayung. Para ketua tim begitu bersemangat memacu strategi pada masing-masing tim pendayung, memberi semangat, serta strategi ampuh dalam menghadapi alur medan yang begitu ekstrim. Ya, ini pembagian rompi. Karena sebentar lagi akan dimulai lombanya. Ini perwakilan dari Sungai Lutung. Total jumlah semua orang 10. Setelah tim pendayung mendapatkan wejangan semangat dari para ketua, masing-masing regu akan memakai pakaian serupa agar tim pendayung mudah dikenali di sepanjang lomba berjalan. Kompetisi sudah dimulai. Masing-masing barisan mengambil posisi di mana tujuan atau finish yang sudah ditentukan. Kita saksikan siapakah yang akan memenangkan lomba tersebut, lomba yang diadakan dalam perayaan 17 Agustus. Kini saatnya mendebarkan. Perahu telah siap di garis start. Hingga menunggu aba-aba, maka balap perahu siap meluncur. Ya, kita lihat sana. Dorang baku kejar-mengejar. Perahu balap di medan arus deras seperti ini memerlukan perhitungan yang matang. Diimbangi dengan ketangguhan fisik serta kondisi badan yang fit, maka perahu dayung akan dengan mudah dikuasai saat mengarungi aliran sungai. Arus deras dan terkadang berlimbu menjadi tantangan tersendiri saat mengayuh dayung membelah aliran sungai. Para pendayung harus tetap fokus pada jalur pacuan, sembari tetap mengontrol keseimbangan agar perahu bergerak sesuai alur yang ditetapkan. Karam satu sudah ini. Oh, antusias penonton sana banyak sekali. Tapi tidak mengapa. Meski tidak dapat melanjutkan pacuan dan tidak dapat merebut podium juara, para pendayung tetap bersemangat dalam perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini. Dan selamat ya bagi para sang juara lomba dayung ini. Pertahankan prestasimu hingga kelak dapat terus menjadi sang juara. Setelah kita menyaksikan perebutan podium juara balap perahu yang begitu mendebarkan,
Mari kita bergeser pada titik kumpul kerumunan warga. Sepertinya akan terjadi perlombaan adu kekuatan di sini, di mana sekelompok pria berjumlah kurang lebih 10 orang akan berjibaku dalam lomba tarik tambang. Perlombaan ini sangat memerlukan tenaga ekstra bagi para pesertanya. Tak jarang, para pria berbadan kekar akan mendominasi perlombaan jenis ini. Antusias warga memeriahkan perlombaan ini sungguh luar biasa. Para pendukung begitu gregetan menyemangati tim yang sedang bersusah payah beradu otot menarik tali tambang. Tenaga yang begitu besar akan habis terkuras di sini, menyisakan kekuatan yang berangsur-angsur melemah. Akan tetapi, semangat yang begitu berkobar seakan menjadi kekuatan tersendiri bagi para peserta lomba, sehingga mereka dapat meneruskan pertandingan. Terkadang, kalah dan menang tidak begitu menjadi masalah di sini. Riuh penonton dan senyum sumeringah dari para supporter menjadi obat pelipur tersendiri bagi para petarung yang telah terlebih dahulu gugur di medan perlombaan. Yang pasti, semangat kemerdekaan akan selalu jadi pemenang di setiap hati warga Desa Longpeso dan sekitarnya. Yang terutama, rasa persaudaraan akan terus terjalin bagi setiap warga hingga akan terus tercipta kerukunan antara satu dengan yang lain. Kita bergegas menuju venue lomba yang lain. Di sini, aku melihat para peserta pria sedang adu ketangkasan menggunakan senjata tradisional jenis sumpit. Sumpit adalah senjata tradisional khas Dayak yang dulunya digunakan dalam perburuan mencari hewan-hewan buruan di dalam hutan. Dan kini, untuk mengingat dan melestarikan alat tradisional ini, diadakan lomba ketangkasan yang mengandalkan fokus untuk melesatkan anak sumpit ke titik target yang sudah disiapkan. Sumpit yang digunakan terbuat dari kayu ulin yang dihaluskan sepanjang 2 meter bahkan lebih. Lalu dilubangi tengahnya untuk meletakkan anak sumpit sebagai peluru. Selain fokus, para penyumpit harus memiliki teknik tiup yang tepat untuk melontarkan peluru sejauh 20 meter ke titik target yang ditetapkan. Dari apa nih bang pelurunya nih? Ini dari pohon sagu nih. Pohon sagu? Iya, dia punya ini. Sama ini juga, pohon sagu. Buat peluru ya bang ya? Sumpit ya? Siap. Boleh bang, dicoba bang. Anak sumpit yang digunakan terbuat dari bilah batang pohon sagu yang diukir menjadi sebuah peluru lontar. Jumlah peserta yang ikut lomba sumpit saat ini berjumlah 43 peserta. Para peserta yang sudah mendaftar akan diberikan 3 kali kesempatan menembak target sasaran. Dan peserta yang mendapatkan poin tertinggilah yang akan menjadi pemenangnya. Di sisi lain, panitia akan membantu memberi 3 anak sumpit kepada para peserta sumpit. Hal ini menjadikan suasana lomba lebih netral dan terhindar dari kecurangan, karena peralatan yang digunakan sesuai standar prosedur lomba yang dijalankan.
Pengalaman menyumpit seperti ini menjadi cerita tersendiri bagi generasi muda ke depan. Bagaimana nenek moyang kita terdahulu yang belum mengenal peralatan modern dalam berburu mencari nafkah mampu menggunakan alat tradisional ini dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, kita akan melihat salah satu permainan masyarakat yang sudah hampir jarang sekali kita lihat. Permainan ini dalam bahasa Indonesia bernama Gobak Sodor. Gobak Sodor adalah permainan beregu yang dimana permainan ini merupakan permainan menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir. Permainan ini dimainkan oleh dua regu yang masing-masing terdiri dari 3 orang atau lebih, di mana satu tim akan berperan sebagai penyerang dan yang satu sebagai penghalang. Gobak Sodor dimainkan pada lapangan berbentuk bujur sangkar, yang pembatasnya ditandai dengan pewarna kapur ataupun tali. Posisi penyerang dan penjaga akan bertukar apabila salah satu regu penyerang berhasil disentuh oleh regu penghadang. Tak hanya dimainkan oleh wanita, permainan ini juga seru dimainkan oleh kaum pria. Wah, sungguh nostalgia banget ya permainan ini. Setelah ini, aku akan mengajak kalian mengeksplor wisata alam air terjun Sungai Lutung yang berada di Kecamatan Pesok. Jadi, ikuti terus perjalananku ya kawan. Salam 3 Tawai.